warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, aku Artika Sardewi dengan NIM 06031182328068 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH SPD MPD. Pada periode 2010 sampai 2014, sektor manufaktur menengah besar di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh faktor domestik dan global, seperti kebijakan ekonomi nasional, kondisi pasar tenaga kerja, dan juga perkembangan teknologi. Menurut data Badan Pusat Statistik, sektor manufaktur menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto di Indonesia, sehingga permintaan akan tenaga kerja di sektor ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Penelitian mengenai analisis permintaan tenaga kerja sektor manufaktur menengah dan besar di Indonesia tahun 2010 sampai 2014 sangat relevan jika dikaitkan dengan teori permintaan input modal dan tenaga kerja. Di dalam teori ini, permintaan terhadap tenaga kerja ditentukan oleh produktivitas marginal tenaga kerja, harga relatif input, dan jumlah output yang dihasilkan. Nah, yang pertama adalah output sebagai faktor permintaan input tenaga kerja. Di dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa output memiliki pengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja di dalam sektor manufaktur. Hal ini sejalan dengan teori bahwa peningkatan permintaan produk mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi, sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Yang kedua, modal dan substitusi dengan tenaga kerja. Modal memiliki pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur, menengah, dan juga besar. Hal ini menunjukkan bahwa modal di sektor ini bersifat komplementari atau pelengkap daripada substitusi. Artinya, investasi dari modal ini membutuhkan tenaga kerja terampil untuk operasionalnya. Yang ketiga adalah kenaikan upah minimum dan substitusi modal untuk tenaga kerja. Selama periode 2010 sampai 2014, upah minimum di banyak wilayah Indonesia meningkat secara signifikan. Kenaikan ini meningkatkan biaya tenaga kerja sehingga perusahaan cenderung mencari alternatif yang lebih murah, seperti investasi di dalam mesin atau teknologi otomatisasi. Fenomena ini menunjukkan efek substitusi, di mana modal mulai menggantikan tenaga kerja, terutama pekerja yang tidak terampil. Hal ini sesuai dengan teori bahwa perusahaan mengalokasikan input berdasarkan efisiensi biaya. Yang keempat, produktivitas dan nilai produk marginal. Dengan adopsi teknologi dan peningkatan investasi modal, produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur akan menjadi meningkat. Hal ini menyebabkan marginal productivity of labor atau MPL yang lebih tinggi, terutama untuk tenaga kerja terampil, sehingga perusahaan bersedia membayar upah yang lebih tinggi untuk tenaga kerja tersebut. Untuk tenaga kerja tidak terampil, kenaikan upah minimum mungkin melebihi nilai MPL mereka, sehingga permintaan untuk kategori ini menurun. Dan yang kelima, yaitu perubahan struktur produksi dan efek skala. Permintaan global terhadap produk manufaktur Indonesia seperti tekstil, pakaian, dan barang elektronik meningkat pada periode ini. Hal ini mendorong ekspansi kapasitas produksi yang meningkatkan permintaan total terhadap input termasuk tenaga kerja. Efek skala muncul di sini, di mana peningkatan output mendorong perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja terampil sambil meningkatkan investasi modal. Pengaruh negatif dari efisiensi terhadap permintaan tenaga kerja menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih efisien cenderung menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit,
meskipun tetap memaksimalkan output yang dihasilkan. Sedangkan lokasi industri memengaruhi akses terhadap tenaga kerja dan input modal. Lokasi strategis yang dekat dengan sumber daya dan pasar dapat mengurangi biaya produksi dan akan meningkatkan efisiensi. Penelitian ini mendukung teori permintaan input modal dan tenaga kerja dengan beberapa poin penting. Yang pertama, permintaan tenaga kerja meningkat seiring dengan peningkatan output. Yang kedua, modal di sektor manufaktur bersifat sebagai pelengkap tenaga kerja, tetapi tidak menggantikannya. Dan yang ketiga, upah, efisiensi, dan lokasi industri menjadi faktor pembatas dalam permintaan tenaga kerja. Strategi pengelolaan tenaga kerja di sektor manufaktur harus mempertimbangkan dinamika antara modal dan tenaga kerja, serta variabel eksternal seperti upah dan efisiensi untuk meningkatkan produktivitas dan juga daya saing perusahaan. Adalah penjelasan mengenai analisis permintaan tenaga kerja sektor manufaktur menengah dan besar di Indonesia tahun 2010 sampai 2014. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.